Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kesempatan pagi ini kita kembali akan membahas harta haram muamalat kontemporer. Kita telah sampai pada pembahasan di halaman 87 mengenai darah. Walhamdulillah pada kesempatan kemarin kita sudah melihat beberapa hal, yaitu sampai pertemuan ke-7 dan sekarang pertemuan ke-8 ya. Terakhir kita bahas hukum jual beli organ tubuh manusia. Dan setiap yang kami sampaikan, kami ringkaskan, ada catatannya bisa melihat langsung di grup Telegram Rumaiso Fikih Muamalat. Ada grup ikhwan sendiri, grup akhwat sendiri. Nanti bisa panjenengan lihat di bagian deskripsi dari video di YouTube channel Rumaiso TV ini ada ya link untuk bergabung dengan grup. Ya, biasanya kami membuka konsultasi, namun sementara kami jawab dulu, selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum diselesaikan. Ya. Dan kita akan kaji pada kesempatan pagi ini beberapa poin tentang masalah darah. Ya. Silakan dulu yang belum bergabung dengan grup ya, ada di deskripsi channel Rumaiso TV. Di video ini ada grup ikhwan, grup akhwat, bisa bergabung. Kemudian biasa ada konsultasi juga, namun kami buka jam 7 pagi. Seandainya belum dibuka karena ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab karena mengingat waktu, biasanya di setelah waktu kami baru akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, silakan buka di halaman 87 dari pembahasan fikih muamalat ini. Monggo dibaca. Darah atau ad-dam al-masfuh di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan disembelih. Ya, akibat hewan disembelih. Itu ada darah yang mengalir. Dam al-masfuh, ad-dam al-masfuh. Darah yang mengalir. Nah, para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, dan mimisan atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Nah, lihat ya, hukumnya haram dan najis. Bahkan sini kalau Ustadz Irwandi nukil untuk darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, mimisan, luka, itu najis. Adapun darah yang tidak mengalir, baca. Adapun darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Nah, sekarang kita bagi dulu. Ya, di pertemuan ke-8 ini, ingat ya. Harta haram nomor 8 tanggal 7 ya, 7 Muharram 26 Agustus. Ingat besok Kemis bisa puasa sunnah Kemis, tapi puasa yang jangan ditinggalkan hari Jumat dan Sabtu 9 dan 10 Muharram, yaitu puasa Taswa dan puasa Asyura ya. Baik, lihat darah itu dibagi dua ya. Darah dibagi dua. Yang pertama, darah yang mengalir dari tubuh manusia atau darah hewan yang keluar
akibat terluka atau disembelih, maka hukumnya itu haram, berarti haram, tidak boleh dimakan dan najis. Itu darah pertama ya. Darah yang mengalir dari tubuh manusia atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau disembelih, hukumnya darahnya itu haram dan najis. Terus adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Nah, ini darah tidak mengalir, dia ikutan ya. Dia ikutan. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan. Kita kan kalau makan ayam ada daging yang masih fresh, itu ada darah ikutan di situ, kita agak sulit menghilangkannya. Nah, maka kalau darah ini ikutan tidak masalah, dan ini darah yang tidak mengalir ya. Namun kalau darah tersebut berdiri sendiri, dia disendirikan, darah tersebut disendirikan, maka darah tersebut jadi bermasalah. Jadi kalau darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih ya, hukumnya halal dan boleh dimakan. Terus kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Nah, darah dalam jumlah besar adalah najis ya. Darah dalam jumlah besar itu najis. Ya, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Ya, jadi darah dibagi dua, berarti ada juga darah yang banyak dan ada darah yang sedikit. Kalau darah yang banyak itu najis. Juga dinukil oleh Imam Nawawi. Juga dinukil oleh An-Nawawi, ia berkata, sesungguhnya darah adalah najis. Hukum najis ini merupakan ijma kaum muslimin. Nah, jadi kita walaupun mungkin ada pertentangan ya di antara para ulama. Kita lihat ada darah dibagi dua ya. Nanti ada darah yang mengalir. Ini yang hasil disembelih atau ini yang keluar dari manusia ya, seperti darah haid ya, nifas, istihadhah. Ada darah yang tidak mengalir. Ya, kalau darah yang mengalir ini sepakat najis. Sedangkan darah yang tidak mengalir seperti darah tersisa dalam daging dan seterusnya, ini dihukumi tidak najis. Kalau ini haram, ini masih halal karena jadi ikutan. Terus nanti ada darah, lagi ada dua ya, darah banyak dan darah sedikit. Kalau darah banyak dihukumi najis. Kalau sedikit itu ma'fu. Ma'fu, dimaafkan. Ya, ma'fu, dimaafkan. Jadi ada banyak, itu dihukumi najis. Namun kalau sedikit itu ma'fu, dimaafkan. Ya, terus. Hukum ijma ini berdasarkan firman Allah, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Al-An'am ayat 145. Nah, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh ila yakuna maitatan aw daman masfuhan. Lihat ada kata daman masfuhan, darah yang mengalir. Di awal disebutkan apa? Suatu yang diharamkan. Terus dan firman Allah, inna ma harrama alaikumul maitata wad dama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah. Al-Baqarah 173. Nah, diharamkan bangkai dan darah. Bangkai sudah kita lewati sebelumnya. Yang darah, ya, darah. Ini yang kita bahas, haram. Terus innama harrama alaikumul maitata wad dama. Sama ya, baca lagi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah. Tadi awalnya dulu. Al-Baqarah ayat 173, ini hampir sama dengan Al-Maidah ayat 3, Nahl 115. Innama harrama alaikumul maitata wad dama. Terus yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Terus yang ketiga, innama harrama alaikumul maitata wad dama. Baca artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah. Al-Maidah ayat 3. Nah, itu Al-Maidah ayat 3. Terus Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah. An-Nahl 115. ya, terus Allah mengharamkan. Allah mengharamkan darah untuk dimakan, serta menggandengkan hukum haramnya dengan bangkai. Dan bangkai adalah najis, maka hukum haramnya darah juga karena sifat najisnya. Nah, jadi bangkai najis, haram. Maka darah juga demikian, najis dan haram. Sekarang kita bahas hukum jual beli darah. Baca. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Nah, lihat ya. Para ulama telah sepakat tidak sah jual beli darah. Itu darah yang mengalir tadi. Karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Jadi ini selain najis haram dan ini haram diperjualbelikan ya. Ini haram diperjualbelikan. Ini haram diperjualbelikan, ingat. Berarti kalau ada upah yang diperoleh, upahnya upah haram. Dan lihat kalau itu haram diperjualbelikan berarti tidak sah. Ada uang yang berpindah, darah yang berpindah itu tidak sah. Kalau yang kedua ini yang tidak mengalir tadi kan ada ayam, kita beli daging ayam terus ikutan tuh darahnya pada daging ayam tadi, kan tidak najis, halal. Berarti kalau kita beli daging ayamnya walaupun ada sedikit-sedikit darah melekat di situ, maka halal. Jual belinya halal juga. Terus Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. nah, sekarang hukum jual beli darah ya. Kesimpulannya, hukum jual beli darah itu haram. Harta yang dihasilkan adalah harta haram. Nah, ini kita bahas dalam buku ini. Tujuan buku ini untuk mengungkap harta-harta haram itu mana saja. Terus dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang imbalan darah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, upah jual beli darah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Terus Sebagian para ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah uang upah berbekam. Akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah. ya, masalah upah bekam nanti ada sendiri. Upah bekam tidak sampai haram ya. Tapi ada sebagian ulama tafsirkan seperti itu. Jadi ya, di sini kembali ke makna umum. Samanid dam. Dan sebagaimana juga kaidah dalam ilmu qawaid dalam kaidah fikih, jika suatu kata diidhofahkan pada ma'rifah, sebagian ulama berpendapat. Ya, sebagian ulama berpendapat itu bermakna umum. Walaupun nanti ada rincian tentang masalah idhofah di sini. Terus juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Nah, diharamkan kan makan darah. Maka jual belinya juga haram. Terus Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah juga telah mengharamkan darah. Ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya. ya, terus Termasuk dalam hal ini, haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah. nah, sate terbuat dari darah murni ya. Terus Sosis yang terbuat dari ada darah. sosis yang terbuat dari darah ya. Puding hitam yang dicampur darah. Puding hitam yang dicampur darah haram juga ya. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah sebagai pewarna seperti hamburger dan beberapa jenis makanan bayi. Nah, ada makanan yang di situ bercampur darah. Darah ini sebagai pewarnanya. Nah, kan berpindah tetap darahnya itu ada ya. Kalau mau logika kan kayak gini nih. Ini kan darah nih. Dia mau diubah tetap bentuknya kan ada itu ya. Ini kan dimasukkan dalam apa tadi? Ya, dimasukkan dalam dia sebagai pewarna. Dia masuk hamburger misalnya. Ini jadi pewarna nih darah ini. Najisnya kan tidak berubah, ini tetap najis. Ya, namun nggak semua hamburger seperti itu, tapi kalau ada gitu ya. Dan juga beberapa jenis makanan bayi. Nah, ini An-Nawazil fi Thaharah. Nah, ini Ustaz Irwan nukil dari situ. Ya, terus sekarang kita lihat setelah hukum jual beli darah, hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Sekarang hukum menjual makanan. Ya, makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Ya, yang mengandung protein dari plasma darah. Ya, baca. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. 55% dari jumlah darah itu merupakan plasma darah. Jadi sejatinya plasma darah itu ya darah itu sendiri gitu. Terus Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. ya, dia volume plasma darah terdiri dari 90% air berupa air dan 10% lagi itu protein dan yang lainnya. Terus plasma darah mengandung Plasma darah mengandung protein Tinggi. tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah. ya, terus Proses pembuatan protein plasma darah dimulai dari pengumpulan darah dari tempat-tempat penjagalan, lalu diproses secara kimia untuk melepas protein dari plasma darah. Nah, di sini kan kita bahas ini proteinnya ya, proteinnya yang diambil dari plasma darah tadi. Nah, caranya, prosesnya darah itu dikumpulkan dari tempat penjagalan lalu diproses. Dan proteinnya dilepas di situ. Jadi darah itu ada kandungan protein ya, proteinnya dilepas dengan cara tertentu, ekstraksi kayak apa kayak. Nah, di sini tidak disebutkan cara khususnya ya. Jadi darahnya itu diambil nih. Ini ada kandungan proteinnya. Ya. Nah, itu plasma darah dikumpulkan dari darah-darah penjagalan tadi ya. Terus
Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan lainnya. Nah, masalahnya kan harganya lebih murah. Protein dari plasma darah ini harga lebih murah terus. Maka banyak perusahaan makanan olahan yang menggunakan protein dari plasma darah sebagai bahan campuran makanan produksi mereka. Ya. Mereka menggunakannya sebagai bahan campuran daging, sapi dan ayam, kaleng, campuran susu formula, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan kue, biskuit, roti, makanan bayi, dan terkadang juga dicampurkan ke dalam tepung untuk menambah kadar proteinnya. Nah, di sini ada campurannya. Tapi di sini kita harus lihat dulu itu komponennya apa ya, komposisinya apa. Kalau di dalam kemasan itu kan biasanya ada ingredient atau komposisi gitu. Yang dimaksud darah itu yang mana? Nah, ini yang kalau Balai POM itu bisa teliti atau yang pakar dalam ini ya. Kalau saya belum tahu komponen zat kimianya itu apa. Kalau alkohol kan mudah, ada gugus OH di situ. Kalau darah ada komponen sendiri gitu, rumus sendiri untuk nama kimianya. Terus halalkah protein dari plasma darah? Sekarang tadi proteinnya seperti itu ya, diperoleh dari plasma darah ya. Sekarang hukum protein dari plasma darah. Jadi ini kita bahas proteinnya tadi. Sekarang hukumnya gimana? Hukumnya. Baca. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat pertama, sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam Forum Ilmu Kedokteran Islam dalam simposium di Maroko pada bulan Juni 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal. Ini dalam Forum Ilmu Kedokteran Islam dalam simposium ini tahun 97. Mereka membuat rekomendasi protein yang diambil dari plasma darah itu halal. Coba kita lihat alasannya dulu. Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjualbelikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Qarafi, MA, dosen Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim, Arab Saudi. Ya, jadi ada daerah namanya Qasim, situ ada Universitas Qasim. Ya, di Arab Saudi, tesisnya judulnya An-Nawazil fit Thaharah. Ya, An-Nawazil fit Thaharah. Ya. Alasan pendapat ini? Alasan pendapat ini adalah sebagai Coba kita berikut. lihat ada dua alasan disebutkan di sini dan nanti ada tanggapan dari Ustaz Irwandi. Ya. 1. Protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan hukum darah. Akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein, dan protein hukumnya halal. Nah, terus. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Ya, tanggapan. Alasan pendapat ini tidak kuat, karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah. Dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya pun masih menyerupai darah. Dan darah hukumnya adalah haram. Nah, jadi tanggapannya dia tidak berubah. Kalau mau sebut berubah itu misalnya mau sebut berubah ya. Kita akan tahu kalau di pelajaran minyak bumi itu ada bangkai yang terpendam ribuan tahun kan. Ini menjadi minyak bumi. Atau batu bara. Ada juga batu bara. Terus nanti ada komponennya diubah menjadi bensin ya. Ya, untuk solar dan yang lainnya. Ini kan dari bangkai. Ini najis. Tapi berubah jadi suatu yang baru. Ingat, ini zat baru. Najisnya tidak ada lagi di situ.
sudah berubah wujud jadi yang baru. Maka yang baru ini dihukumi juga hukum yang baru gitu. Maka asalnya suci. Kita bukan bahas halalnya ya, nggak boleh diminum jelas. Asalnya itu suci. Maka kalau bilang protein berubah jadi plasma darah, berubahnya tidak seperti ini. Ya, yang protein yang diambil dari plasma darah itu tidak seperti itu, tetap ada unsur darahnya di situ. Terus juga juga mereka beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit sekali dan darah dalam jumlah yang sedikit hukumnya halal sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih di mana kadarnya sedikit sekali. Nah, lihat ya, juga mereka beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip ya darah akan tapi kadarnya dalam makanan olahan sedikit. Coba kita lihat tanggapan Ustaz Irwandi. Alasan ini juga tidak kuat karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, karena darah yang mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil kemudian sengaja dicampurkan ke dalam makanan. Nah, lihat ya. Ini kan sengaja diambil. Proteinnya dari plasma darah ini kan sengaja. Adapun kalau ada daging, ini ada daging ya. Sekelilingnya itu ada darah gitu. Ini kan nggak sengaja darah ditempelkan di situ, nggak. Memang jadi ikutan saja. Ya, pendapat pertama dari dua sanggahan ini saja kita tahu kelemahannya. Kita lihat pendapat kedua. Para ulama yang tergabung dalam forum ulama fikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat ini didukung oleh Dr. Said Salam dan dikuatkan oleh Badriyah Al-Harithi MA dalam tesisnya An-Nawazil fil Atmimah. Nah, lihat. An-Nawazil fil Atmimah berarti hukum kontemporer terkait dengan makanan. Memang para ulama belakangan itu punya beberapa kitab nawazil. Ada Nawazil fil Ashriba, ada Nawazil fil Atmimah, Nawazil tentang cairan, ada tentang makanan gitu. Ada khusus juga tentang darah, ada disertasi seperti itu juga. Ya. Nah, itu yang disebut di sini protein yang berasal dari plasma darah. Jadi proteinnya diambil dari plasma darah, kan iya dari darah juga. Itu haram. Ya, terus alasan pendapat ini. Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram. Dan protein plasma darah itu diambil dari darah sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Nah, lihat ini. Darah yang diambil itu darah yang mengalir. Ini dari tempat penjagalan, itu dikumpulkan. Ya, itu darah-darahnya dikumpulkan di situ. Terus adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Ya, itu tidak munculkan zat baru ya. Tidak seperti saya contohkan bangkai jadi minyak bumi atau batu bara. Terus proses yang terjadi tidak lebih sekedar pemisahan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Begitu juga makanan olahan yang dicampur dengan protein ini karena makanan tersebut telah bercampur najis atau mutanajis. Begitu juga hukum memperjualbelikannya dan hasil keuntungannya termasuk harta haram. Ya, terus wallahu alam. Wallahu alam. Sepertinya pendapat kedua lebih kuat berdasarkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Ya, terus Hukum asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah. Ini adalah sesuatu yang diyakini dan disepakati hukumnya. Adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih diragukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma darah yakni haram. nah, lihat ya. Plasma darahnya ini najis haram. Protein yang diambil dari situ tetap masih bawa darah ini. Dia tidak berubah jadi zat baru. Perubahan dia jadi zat baru masih ragu-ragu. Kita pegang yang yakin. Ini kan diambil dari darah. Maka yang menang yang yakin daripada yang ragu-ragu. Kemudian pembahasan terakhir, hukum jual beli darah manusia. Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah
karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah seseorang ke orang lain. Oleh karena itu, pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer. Nah, sekarang tentang transfusi darah. Jadi kesimpulannya tadi ya, hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah itu hukumnya haram karena tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan protein dari plasma darah sebagai zat baru. Ya. Sehingga masih dihukumi sebagai darah yang najis. Juga darah ini kan dikumpulkan dari tempat penjagalan. Juga darah ini dikumpulkan dari tempat penjagalan. Baik, sekarang kita lihat hukum jual beli darah manusia. Misalnya ini kalau nggak ada duit, sudah dia donor darah deh. Nah, itu dibolehkan ataukah tidak? Ya, terus. Beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Dewan Fatwa Al-Azhar, dan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, menfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebajikan. Ya, memfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim. Dan hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebajikan. Berarti transfusi darah itu boleh. Ya. Karena menyelamatkan nyawa muslim yang lain. Ya, terus. Namun, bagaimana hukumnya menjual belikan darah? Nah, hukum jual beli darah tadi. Ya, sekarang lanjut. Jual beli darah hukumnya haram. Jual beli darah hukumnya haram, tetap haram ya. Termasuk darah manusia di sini. Terus. Karena darah adalah bagian dari organ manusia. Dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia, padahal Allah telah memuliakan anak Adam. Nah, lihat ya, jual beli darah hukumnya haram karena darah itu kan bagian dari organ. Kemarin kita sudah bahas, ya, jual beli organ itu asalnya tidak boleh karena itu bukan miliknya, itu milik Allah. Ya. Dan itu termasuk menghinakan manusia, padahal Allah telah memuliakan manusia. Tanda mulianya manusia saja ya, Allah itu gandengkan kata Rabb, ya, Rabb yaitu Allah itu sendiri pada manusia, seperti pada ayat Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku minta perlindungan dengan Rabbin nas, Rabb manusia. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, Rabbin nas ini tujuannya disebut manusia di situ adalah sebagai tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan pada manusia. Ini tanda manusia itu mulia. Terus. Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang bersidang di Mekah pada tahun 1989. Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh, karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa darah, bangkai, dan babi tidak boleh dijual. Dan hadis Nabi juga menyatakan, sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut. Ya, terus juga diriwayatkan. Juga diriwayatkan dari Nabi dalam hadis yang sahih bahwa beliau melarang menjual belikan darah, terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis. Jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya, kecuali dengan imbalan, maka dalam keadaan darurat hal yang haram boleh dilakukan. Dengan demikian, pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh penjual. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hibah atau hadiah sebagai pendorong orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam akad hibah dan bukan jual beli. Nah, lihat ya. Di sini ada penegasan lagi dalam Qararat wa Tawsiyat Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami ya. Nah, di sini sebutkan ini tadi yang jelas kalau jual beli darah tidak boleh. Ya. Jual beli darah tidak boleh. Tapi
masih dibolehkan ketika darurat. Karena tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darah. Karena tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darah. Gitu ya. Jadi ada misalnya pasien yang sangat butuh darah atau ketika itu stok darah habis. Ini cuma mau minta orang sumbang gratis gitu, nggak ada yang mau. Maka misalnya pihak PMI bilang ini akan dibayar sekian gitu. Ya, Palang Merah Indonesia misalnya tawarkan ini akan dibayar sekian. Maka tadi dalam keadaan darurat yang haram dibolehkan. Jadi yang beli boleh memberikan bayaran, dosanya ditanggung oleh penjual. Ya. Yang beli dalam keadaan darurat, ya. Yang beli dalam keadaan darurat itu boleh. Ya, boleh bayar kan? Ya. Dan dosanya ditanggung oleh penjual. Kenapa kamu jual gitu ya? Karena asalnya darah tadi tidak boleh diperjualbelikan. Namun begini, jika ada hadiah dari yang beli. Jadi asalnya kan tidak beli dia tidak beli ya. Namun ada yang kasih hadiah saja deh. Jika ada hadiah dari orang yang membutuhkan darah tadi. Jadi dia kasih hadiah. Jadi sudah ada yang mau sumbang cuma-cuma gitu terus, ini hadiah untuk kamu nih, maaf gitu ya. Ya, asalnya cuma-cuma. Seperti misalnya kalau sekarang ada donor darah massal ya, dikasih suplemen-suplemen tambahan gitu, obat, terus ada mungkin uang saku dan seterusnya ya. Orang kan rela sebenarnya untuk nyumbang dan itu kan juga hadiahnya tidak seberapa ya dibandingkan dengan harga darah itu kan. Jadi kalau bentuknya itu ada orang yang membutuhkan darah tadi kemudian memberi hibah atau hadiah, ya, maka hukumnya itu boleh. Ini termasuk akad hibah dan bukan jual beli. Ya. Ini sebagai penghargaan saja ya, sebagai penghargaan. Namun kalau misalnya orang lagi butuh duit nih, terus sudahlah saya jual darah saya saja, nggak boleh. Haram itu upaya yang diperoleh. Ya, ada orang nongkrong depan rumah sakit, sudah saya nggak ada uang lagi, sudah saya jual darah saya aja lah biar dapat uang. Oh, nggak boleh. Namun kalau ada yang butuh sumbangan darah, datang, kemudian ya, dia donor darah, kemudian dia dapat hadiah, dikasih sesuatu, termasuk juga dikasih uang saku gitu hadiah. Dan ini kalau dibandingkan dengan harga darah tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah seperti ini masih boleh. Jadi rinciannya seperti itu. Jadi asalnya jual beli darah tidak boleh, termasuk untuk donor darah untuk dibayar tidak boleh. Namun ada kadang darah dibutuhkan stoknya itu banyak. Ada yang mau kasih cuma-cuma, ya paling cuma sedikit. Sedangkan masih dibutuhkan stok yang banyak. Banyak korban yang membutuhkan darah. Akhirnya ditawarkan untuk membeli darah tadi. Maka yang jual, nah ini jadi masalah untuk dia. Tapi kalau yang belinya kan dalam keadaan darurat, boleh. Ya, belinya dalam keadaan darurat itu boleh. Nah, namun keadaannya berbeda kalau ada yang sumbang darah ini cuma-cuma, terus dikasih hadiah atau hibah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai halaman 93 tadi. Besok pagi kita bahas tentang anjing dan babi. Nanti ada gelatin babi juga. Ya, akan kita lihat di halaman 93 sampai ya mudah-mudahan sampai 101 apa ya ini. Nanti tunggu pembahasan selanjutnya insya Allah. Baik, itu saja yang kami bahas untuk kesempatan pagi ini. Monggo jika ada pertanyaan kami persilakan dari Zoom dulu, monggo. Baik Ustadz, sebelum saya panggil via raise hand, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan lewat chat Zoom. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membeli OVO dari salah satu driver secara tunai. Lalu uang yang di akun OVO itu saya gunakan untuk menjual pulsa. Apakah itu termasuk riba juga? Coba
Coba. saya tangkap kalau kita naik ojol atau Grab lalu bayar ke drivernya pakai OVO, saya pahamnya itu riba. Namun kalau kita sudah isi top up sama abang sama drivernya, kita sudah bayarnya dengan tunai, mereka pun juga dapat mencairkan uang mereka di OVO tersebut. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jadi dia bayar pakai apa itu coba? Ada saldo nggak? Pakai OVO, Ustaz. Ada saldonya di situ. Tapi ada perbedaan harga nggak antara pakai OVO dengan tidak? Kalau ada perbedaan harga, artinya ada promo atau diskon, tetap nggak boleh. Coba dibaca, diulang lagi coba saya cermati. Saya membeli OVO. Nah, OVO ya, terus? Maksudnya isi ulang ya, isi top ulang up OVO. dia. Iya, terus? Top up. Dari salah satu driver secara tunai, Ustaz. Oh, dengan drivernya ya, terus? Lalu uang yang di akun OVO tersebut digunakan untuk menjual pulsa. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Oh, enggak. Dia gunakan untuk jual pulsa, dia jual kan? Nah, tidak masalah. Ada teman beli, terus dia beli ini ya. Saya kira tadi OVO-nya ini dipakai untuk bayar yang promo-promo tadi. Ya, dia pakai untuk jual kan? Ya, boleh. Ya, tidak masalah. Ya, terus ada lagi? Untuk yang raise hand ada Ibu Emi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya, ini tentang darah juga kan, Ustaz. Jadi kemarin itu saya pernah baca tentang kayak sejenis perawatan kecantikan dengan cara mengambil darah di lengan, terus nanti disentrifugasi untuk memisahkan ini kan, Ustadz, komponen darahnya. Kemudian nanti ada darah yang namanya plasma, itu disuntikan ke wajah, itu boleh tidak, Ustadz? Nah, nggak boleh berarti. Oh, nggak boleh, walaupun darah kita sendiri ya, Ustadz ya? Walaupun darah sendiri. Oh, sama pertanyaan lagi boleh? Karena berbeda dengan tadi ya, dengan darah yang tidak mengalir ya. Kalau ini kan dia tarik sendiri. Kalau darah tidak mengalir itu ikutan gitu. Ikutan berarti tidak sengaja itu ada. Tapi kalau yang ini kan ambil, ya kan? Terus disuntikan nanti, ya pokoknya prosesnya ada dalam jadi plasma darah, kemudian dipakai untuk ya alat-alat kosmetik dan yang lainnya, nggak boleh. Oh iya, Ustaz. Sama tapi itu campuran nggak? Ada campuran nggak dengan zat lain? Nggak ada, Ustaz. Jadi murni cuma darah kita. Oh, nggak boleh. Kalau ada campuran dengan darah lain bercampur dengan yang suci, tapi baiknya dihindari juga. Ya, pertanyaan lagi, Ustaz ya. Iya. Jadi posisinya kan saya ini punya tetangga, Pak. Misalnya tetangga saya itu sebelah kanannya itu, mohon maaf, mungkin dari Cina, kemudian depannya Cina. Nah, saya punya barang misalnya gitu kan, Ustaz, makanan. Saya berbagi sama tetangga saya, tapi posisinya suami saya melarang. Lebih bagus kita kasihkan ke orang tua kita dulu. Nah, itu gimana, Ustaz? Kita ngutamain tetangga dulu atau orang tua kayak gitu, Ustaz? Nurut suami dulu. Oh, menurut suami. Iya. Nah, pertanyaan lagi, Ustaz, satu lagi. Jadi, saya itu pernah dengar katanya kalau misalnya untuk anak laki-laki itu kan tetap mengabdi sama orang tua sampai kapanpun gitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kemudian apakah benar ketika anak laki-lakinya udah beristri, kemudian sebagian dari gajinya setiap bulan harus kita sisihkan untuk orang tua kayak gitu, Ustaz, apa gimana? Tergantung, orang tua disisihkan seperti ini jika ya, orang tua disisihkan seperti itu jika orang tua tidak punya pekerjaan lagi dan tidak ada penghasilan. Oh, posisinya bapak pensiun, ibu punya konter gitu, Ustaz. Berarti kurang nggak dari nafkah-nafkah tadi? Kurangnya untuk istri atau orang tua? Untuk orang tuanya. Maksudnya kan punya penghasilan mereka. Sejauh ini saya lihat sih cukup, Pak Ustadz. Nah, berarti tidak sampai wajib kasih nafkah. Nanti ketika mereka dalam keadaan susah baru. Oh, baik, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih, Ustadz. Ya. Baik, satu lagi. Baik, Ustadz, saya bacakan ya chat. Dah, matiin Mas ya. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Ustadz, di klinik tempat saya kerja, treatment menggunakan darah pasien. Ya, terus? Darah pasien itu sendiri. Jadi darah tersebut diputar, kemudian menjadi protein plasma, warnanya menjadi kuning.
apakah ini juga haram Ustaz? Bagaimana saya harus menyikapinya hal tersebut? Yang kedua, bagaimana dengan donor darah kita ke PMI? Sedangkan kalau kita butuh darah dari PMI itu harus bayar mahal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Ya pokoknya kalau darurat beli ya beli gitu. Masalah PMI prosesnya bagaimana wallahu alam ya. Tapi kalau kita butuh darah tadi beli. Ya. Bagi yang menerima uang tadi nanti urusannya lain. Tapi kalau bagi kita darurat beli diperbolehkan beli. Nah, kalau yang pertama tadi untuk protein yang diambil dari plasma darah sama ya. Kalau ambil dari kesimpulan tadi tidak ada perubahan berarti dianggap bukan zat baru, tetap zat yang sama, tetap dari darah. Maka tidak boleh dimanfaatkan. Ya, silakan lagi ada. Ustaz, Ustaz izin bertanya, bagaimana masalah halal atau haram suatu barang? Bagaimana hukumnya mengambil tanaman pakis untuk dimakan yang tumbuh liar di tanah milik orang lain? Tanah tersebut ditinggalkan pemiliknya dan tidak terurus. Pemiliknya tidak tinggal di daerah tersebut. Jazakallah khair. Bagaimana Ustaz? Ada pemiliknya kan, maka asalnya tidak boleh diambil sampai dapat izin. Kan ada pemiliknya. Ya, terus. Bagaimana Ustadz jual beli tulang manusia atau mayat atau tulang hewan yang dipakai untuk produk alat kesehatan, hukumnya bagaimana Ustadz? Tulang. Kalau tulang manusia tetap tidak boleh, masih sesuatu yang mulia ya. Kalau hewan, ya tulangnya itu masih bisa dimanfaatkan. Karena sesuatu yang berdiri sendiri dia itu. Tidak seperti daging ya. Tapi kalau manusia, wallahu alam ya nggak boleh. Coba nanti saya cek lagi pembahasan tentang tulang ini. Baik. Ada lagi? Via raise hand bisa Ustadz? Ya satu lagi ya. Terus saya beralih ke WA. Monggo. Dengan Ibu Puji Umu Salman, silakan buka mic-nya. Afwan Ustadz izin bertanya pakai HP istri ini. Iya silakan. Bagaimana hukumnya aplikasi Flip Ustadz? Dia itu transfer bank gratis antar bank. Iya, ini kemarin sudah. Saat transfer Saat transfer gimana Pak? Transfer antar bank gratis Ustadz. Misal transfer antar bank gratis Ustadz. Jadi kalau kita beda bank itu kan biasanya kena 6.500. Kalau pakai Flip ini enggak biaya, kecuali biaya yang 3 digit itu Ustaz. Biaya 3 digit itu kan Bapak tanam saldo dulu ya? Enggak ada tanam saldo Ustaz. Kita langsung transfer, tapi saat kita langsung Ustaz. Transfernya lewat aplikasi itu saja, tapi nanti ditarik dari rekening kita gitu. Iya Ustaz, misalkan kita transfer 100.000, nanti yang karena kita melalui aplikasi tersebut, kita ada 100 perak upaya 3 digit terakhir untuk aplikasi itu Ustaz. Namun ketika sudah terakumulasi dalam beberapa lamanya, misalkan sudah 10.000, nanti dibalikin lagi uang kita Ustaz, 10.000 itu. Masih boleh. Saya kemarin sedang bingung untuk ini. Tapi saya cek lagi, tanya-tanya lagi ke yang mengerti tentang ini, terutama dari pihak yang paham tentang masalah bank gitu ya. Tidak ada masalah, dia punya banyak rekening di situ sebenarnya. Terus setiap Bapak itu transfer, dia misalnya berrekening bank M, ya, dia punya rekening itu, ya. Terus lewat bank itu dia transfer gitu. Yang penting dia punya saldo. Yang penyelenggara Flip ini dia punya saldo itu. Ya, tinggal ada yang mau transfer ke sini sudah transfer lewat itu lagi, ini transfer lewat itu lagi, transfer lewat itu lagi. Nah, itu yang dia manfaatkan. Ya, secara hukum wallahu alam saya belum temukan ada masalah, maka asalnya boleh. Halo? Ustaz, ya, baik. Nah. Jadi cukup ya. Baik, ini sekaligus yang jawaban untuk yang kemarin-kemarin yang tanya. Ya, asalnya saya belum temukan masalah, asalnya boleh. Wallahu a'lam. Ya, terus dari WA silakan. Sambil telepon kalau ada masuk. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika orang tua menjual jamu tipes sudah lama yang jamu tipes tersebut berbahan dasar cacing
Apakah penghasilan yang didapat dari itu halal? Kalau kita bahas cacing kemarin, cacing hewan yang suci tapi tidak boleh dimakan. Kalau menurut buku ini ya. Tapi saya ada pembahasan yang lain lagi di rumaiso.com, itu ada pembahasan sendiri tentang masalah cacing. Saya sepertinya ambil dari mazhab Imam Malik ya. Sebentar, tahan dulu telepon. Tahan sebentar. Saya sepertinya ambil dari mazhab Imam Malik tentang masalah cacing di sini karena standar menjijikan tadi. Nanti bisa cari dengan kata kunci hukum cacing sebagai obat. Ya, di sini tidak ada. Jika sudah menyadari akan hal ini, kesimpulannya maka untuk masalah cacing kita perlu meneliti jauh tentang hal ini. Apakah dalil yang melarang untuk mengkonsumsinya? Jika tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya, itu halal. Maka kalau ada obat lain saya deh cari yang lain. Namun kalau itu darurat ya silahkan pakai. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon, silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ustaz, kita kan sebagai agen pulsa, Iya. terus setiap orang yang mau join ke saya itu harus bayar dulu sebagai uang pendaftaran. Terus setelah dia sudah join sebagai penjual pulsa atau agen pulsa, setiap transaksinya saya dapat keuntungan Rp200, atau bisa disebut dengan markup, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Dan kalau memang haram, apa solusinya, Ustaz? Di bawah kan ada konsumen satu di bawah ini ya yang jualin. Terus ada lagi di bawahnya nggak? Gimana, Ustaz? Jadi misalnya Bapak punya taruhlah si reseller di bawah ya satu. Terus ada resellernya di bawahnya lagi satu lagi, ada Bapak dapat untung nggak? Enggak ada, cuma dia aja. Cuma dia aja. Iya, Ustaz. Dia transaksi berapapun nanti Bapak dapat untung di situ ya. Iya, Ustaz. Rp200. Iya, Ustaz. Dia ambil pulsa dari Bapak. Iya, Ustaz. Misalnya dia tanam saldo 200.000 lah, dia beli 200.000 gitu. Iya, Ustaz. Setiap dia jual nanti Bapak dapat untung. Kalau Iya, tidak Ustaz. masalah. Makasih, Ustaz. Iya. Baik, ada di WA lagi baca. Izin bertanya Ustadz, saya Busari dari Bekasi Utara. Ada yang ingin saya tanyakan tentang hukum menyusui yang bukan darah daging sendiri. Contoh, saya pernah menyusui ponakan dari suami saya selama sebulan. Apa hukumnya dan gimana hukumnya anak itu terhadap saya? Berarti jadi itu sudah 5 kali susuan ya. Dan kalau itu di bawah 2 tahun maka jadi anak susu. Berarti kalau ibu punya anak, ya anak ibu dengan anak susu tadi itu jadi saudara sepersusuan. Kalau dia punya ibu punya anak, terus nanti ibu punya suami, ya suami berarti jadi bapak susu. Ibu yang menyusui ini punya saudara perempuan, sedangkan anak susu ini laki-laki, maka itu jadi bibi susu. Ya. Ibu punya orang tua, maka jadi ya kakek atau nenek susu gitu. Baik, ada telepon, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya, Ustadz. Ini pertanyaannya boleh di luar tema kan ya, Ustadz? Ya, silakan. Iya, ini begini, saya mau tanya tentang masalah dropship. Iya. Jadi kan saya mau jualan spray. Nah, spraynya ini yang jual teman saya. Nah, jadi sistemnya gini. Nanti kalau ada yang beli, pembeli itu kan transfer uangnya ke saya dulu. Nanti sama saya ditransfer lagi ke teman saya yang jual spraynya. Yang kirim siapa? Teman saya itu. Jadi saya cuman iniin pembelinya aja. Mbak, ini ada yang beli spray kayak gini-gini, terus uangnya udah ditransfer ke saya. Nanti habis itu uangnya kan saya transfer ke teman saya itu. Nanti, nah habis itu pas uangnya udah ditransfer ke teman saya baru beli barangnya. Nah, setelah beli barangnya, maksudnya beli bahannya, terus teman saya langsung proses untuk pembuatan spraynya, dijahit dulu sesuai ukuran dan sesuai motif yang diminta pembeli. Baik. Nah, jangka waktunya maksimal 14 hari. Ya. Nah, kalau untuk kayak gitu gimana nih? Untuk itu kan dropship ya Ustadz, apa itu boleh atau enggak gitu? Ibu Ustadz? posisinya dropshippernya ini sebagai wakil dari yang punya barang. Iya. Ibu namanya wakil. Terus yang buat barang tadi prosesnya berapa lama, Bu?
Maksimal 14 hari. Sudah ada perjanjian seperti itu dia sudah tahu ya yang si Iya. pemesan ya. Iya, ini kan pre-order gitu. Terus uang di muka atau uang belakangan? Uang di muka. Semuanya. Iya, jadi setiap yang beli udah transfer, udah ditotal berserta ongkos kirimnya udah ditotal semua. Nanti tinggal ditransfer ke saya gitu yang belinya. Nanti sama saya ditransfer lagi ke teman saya yang jual itu. Nanti Baik. baru dia belanja. Ya. Teman tersebut itu diberlakukan sebagai melakukan akad istisna. Ya, istisna itu akad pesan dulu terus barang dibuat diproses. Iya. Gambarannya itu seperti ibu beli nasi goreng itu dimasak dulu baru ibu makan. Terserah mau bayar di depan atau mau bayar belakangan. Oh iya. Ya, itu sama ya. Karena kita tidak bayar depan dulu kalau nasi goreng kan. Tapi kalau akad istisna ini mau bayar depan, mau bayar per termin, mau bayar nyicil, mau bayar belakangan boleh. Ya, jadi secara hukum boleh. Oh, ini boleh Ustadz ya? Boleh. Kalau misalnya, kalau seandainya sudah selesai gitu misalnya, terus tiba-tiba ada teman yang mau beli tapi karena nggak bisa cash, dia mau kredit gitu. Tapi akhirnya saya talangin dulu misalnya Ustadz, saya transfer cash ke teman saya yang jual, tapi saya kreditin ke yang beli gitu, gimana ya Ustadz? Nah, ibu belum memiliki barang tuh. Iya. Beda lagi nih. Ibu kreditin itu harus pegang barang dulu. Oh iya. Jangan sesuatu yang tidak ada terus ibu nanti kreditin lagi gitu, belum. Jadi pegang dulu barang itu, baru ibu naikkan markup lagi karena kredit pasti kan harganya lebih tinggi. Iya. Nah itu, maka harus pegang barang dulu, serah terima, dimiliki, baru kreditkan. Oh begitu ya. Iya. Berarti untuk yang pertama tadi mah nggak masalah Nggak ya masalah. Ustadz ya? Nggak masalah. Oh yang pertama tadi. Oh iya iya. Iya. Ya udah gitu aja Ustadz. Baik. Ya Allah baik, ibarik. terima kasih Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus saya balik lagi ke WA, silakan. Afwan, Ustadz mau bertanya, bagaimana cara membersihkan harta atau uang halal yang bercampur uang haram yang sudah dibelanjakan menjadi barang-barang? Apakah transaksinya sah dan boleh memanfaatkan barang-barang tersebut? Yang harta haram ini kalau sudah diwujudkan sesuatu maka diuangkan, itu berapa baru dikeluarkan. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, sebelum saya ambil yang resen, saya bacakan terlebih dahulu via chat. Iya. Ustadz, Ustadz, kita sebagai agen pulsa, terus setiap orang yang mau join ke saya harus bayar terlebih dahulu sebagai uang pendaftaran. Setelah dia join sebagai penjual pulsa atau agen pulsa, setiap transaksi dia saya mendapat keuntungan Rp200. Tadi bisa disebut markup itu bagaimana? Ya, boleh seperti itu. Ya, tadi sudah saya jawab. Ya, ada lagi, silakan. Untuk selanjutnya yang raise hand ada Mbak Masyita Farman, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz mau bertanya kan terkait jual beli darah. Nah, saya sering kali tuh donor darah gitu langsung ke rumah sakit ke orang yang ngebutuhkan, bukan ke kayak PMI gitu. Terus mereka kalau udah siap donor darah tuh ngasih uang atau hadiah yang kayak misalnya uang tuh dia lumayan banyak gitu Ustaz. Maksudnya kan kita donornya itu kan secara sukarela, maksudnya mau ngebantu nolong, cuman mereka suka ngasih gitu. Tuh status uangnya atau hadiahnya tuh halal Ustaz. Tadi ada fatwa, ada penjelasan dari Qurrat wa Tawsiyat al-Majma' al-Fiqh al-Islami, boleh. Itu penghargaan, hibah. Oh, berarti halal ya Ustaz. Halal. Boleh dimanfaatin uang tadi. Walaupun nominalnya kalau dibilang kalau besar ya nggak masalah, karena itu penghargaan, dia merasa terbantu sehingga dia kasih uang seperti itu. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Bayakum. Ya, satu lagi silakan dari Zoom. Afwan Ustaz, mau izin bertanya. Ya, silakan. Saya bacakan via chat. Halo Ustaz. Ya, yang tanya langsung dulu silakan.
Baik, ya silakan baca chat atau ini silakan monggo. Baik, saya bacakan via chat, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya memakan ikan hiu dan penyu dan telur penyu? Yang Ikan kedua, asalkan hidup di air boleh dimakan, terus telurnya juga tidak masalah. Terus apa hukum kotoran cicak dan kadal, apakah najis? Bagaimana hukumnya telur cicak ketika jika terinjak, Ustaz? itu kotoran yang sulit dihindari. Terus yang tadi hewannya apa yang ditanya tadi? Kadal. Kadal. Kadal secara zatnya hewan suci tapi ya haram, tentu saja haram dimakan gitu. Ya terus. Terus izin bertanya Ustadz, masih bingung tentang perbedaan kulit yang telah disamak pada halaman 70 dan 82. Pada halaman 70 tertulis kulit bangkai adalah najis. Di halaman 82 kulit hewan dagingnya tidak halal dimakan, adalah suci setelah disamak. Bagaimana perbedaannya Ustadz? Jazakallah khair. Itu masalah bangkai ya. Bangkai nanti beda dengan bahasan kulit. Kalau kulit dirinci, kulit dari hewan yang halal dimakan, kalau hewan tersebut mati begitu saja, disamak jadi suci. Terus kalau hewan yang tidak halal dimakan, nah ini yang jadi perselisihan nih. Apakah ketika disamak jadi suci ataukah tidak? Kalau yang dikuatkan Ustaz Irwandi, setiap kulit apapun disamak maka jadi suci. Ya. Kalau bahasannya dari hewan yang halal ya sudah disamak ya jadi suci. Sekarang dari hewan yang mati bangkai, termasuk juga hewan yang lainnya gitu ya, hewan buas ya, itu jadi suci ya dengan disamak. Tetapi masalah penggunaan kulit hewan buas ini dilarang berdasarkan hadis. Ya, hadisnya yang melarang itu. Ya, wallahu alam. Baik, ada resen silakan. Ada dari dengan Ibu Rita Umu Anan, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi saya mungkin agak terlambat masuk. Jadi masalah donor darah tadi Ustaz, kan tadi dengar bahwa harus sesama muslim. Jadi kalau kita donor darah ke PMI, kita kan nggak tahu darah kita itu diberikan kepada sesama muslim atau dengan orang non-muslim. Kalau di sini nggak dibahas ya. Sini nggak dibahas tadi Bu. Sini cuma bahas seputar darah umum, terus darah najis, ya terus hukum jual beli darah. Tidak dibahas hukum donor darah ke muslim atau non muslim. Oh, berarti tadi saya salah dengar mungkin. Iya. Tadi saya macam seperti dengar seperti itu. Di sini tidak dibahas. Ya Ustaz ya. Kita jual, misal bukan kita jual ya, kita sumbangkan ke PMI. Kita nggak tahu kan darah itu dipakai untuk apa kan? Iya. Nah, boleh. Kemudian kita sebagai penerima darah, kebetulan saya pernah menerima darah 16 kantong. Tapi saya tidak tahu bahwa darah itu dari muslim atau non muslim, saya tidak tahu. Yang penting saya beli 16 kantong dari PMI. Boleh dimanfaatin. Oke, terima kasih Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Mendingan kita tidak tahu seperti itu daripada cari tahu gitu. Jadi diterima saja. Baik. Terus satu lagi dari resen silakan. Ada Umu Arya, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita berjualan dengan dua harga? Misalnya harga untuk ecer berapa, untuk grosir berapa, jual pakaian Ustaz ya. Itu satu. Terus pertanyaan satu lagi, kan misalnya saya punya reseller gitu kan. Iya. Dari saya itu diskon 20% dari harga saya ecer. Iya. Ya, ini lagi dapat reseller lagi gitu. Jadi di bawahnya lagi gitu. Nah, nanti dari diskon yang saya kasih ke dia 20% itu dia dibagi dua sama reseller dia di bawahnya dia itu apa boleh Ustaz kayak Taib, gitu. sebentar satu-satu. Tadi tanya pertama apa tadi? Berjualan barang dengan dua harga,
harga ecer lebih mahal daripada harga grosir. Boleh. Tidak ada masalah. Ini tidak ada kena hadis larangan ini. Oh iya. Ya. Terus yang kedua tadi, punya reseller satu, terus reseller ini punya reseller lagi. Iya. Kan setiap reseller itu kan punya stok dulu. Oh, misalnya kalau reseller saya itu belum punya stok, jadi dia kalau ada yang pesen baru ambil ke saya, misalnya gitu. Terus siapa yang kirim? Kadang-kadang lihat lokasi, bisa saya dropship ke pemesan dia, atau saya kirim ke dia dulu, baru dia yang kirim ke pemesannya. Jadi kadang jadi dropshipper, kadang jadi reseller gitu. Iya. Ya, terus kalau di bawahnya lagi, pesannya bagaimana? Reseller 1, terus ada reseller 2 lagi di bawahnya. Sama? Sama, seperti itu. Seperti itu. Terus nanti dia pesannya, kalau misalnya dia dropship juga enggak? Bisa kadang-kadang dropship, kadang-kadang dikirim ke dia. Kadang-kadang enggak. Yang penting ada kejelasan saja, Bu. Ini semuanya harus dengan pengawasan Ibu, itu mereka jadi wakil saja deh. Oh iya. Jadi nggak bisa lepas dari aturan Ibu. Kalau mereka beli lepas terus mau terserah jual sendiri, ya berarti harus ready stock dulu. Iya. Ya, kalau kayak begitu ya bebas. Iya. Ya, dia sudah ada keikatan sebagai wakil dari Ibu gitu, nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Ya. Jadi mereka nggak perlu punya stok gitu ya. Kalau ada yang pesan aja baru ambil ke saya, itu boleh ya tadi ya? Sebentar. Soalnya ini akad Ibu ini nanti ada yang nggak jelas nih. Kalau Ibu tidak sediakan stok, jadi kalau mau dropshipper aja deh. Kalau mau reseller aja deh gitu. Itu sesuatu yang berbeda, Bu. Oh iya. Kalau reseller berarti harus ready stock. Kalau dropshipper langsung Ibu yang kirim gitu. Dia cuma jadi marketer saja, jadi wakil. Oh gitu. Kalau resiko dia ketika jadi posisi jadi reseller, maka dia harus punya stok barang. Iya. Karena dia dapat keuntungannya pun beda ketika dia jadi reseller, Bu. Iya. Nah, jadi dia punya stok barang. Maka kalau ada yang pesan jangan jaminkan dulu. Artinya jangan ngikat dulu. Nanti saya barang siap dulu ya, gitu. Gitu ya? Iya. Baik. Ustaz, syukron. Baik, yang lainnya ringkas-ringkas lagi. Resen coba diselesaikan bisa itu. Baik, dengan Mbak Ibu Nada atau Mbak Nadia, silakan buka mic-nya. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ini saya pedagang ya. Iya. Pada saat buka toko, ada sales datang ke tempat dagangan, ke tempat toko saya. Iya. Dia menawarkan barang dengan sistem barang itu datang, pembayarannya jatuh tempo. Iya. Saya oke, sudah saya order, kemudian dikirim barang itu. Iya. Karena saya punya barang, akhirnya saya jual dengan jatuh tempo juga. Ini bagaimana Ustaz hukumnya? Dengan jatuh tempo itu maksudnya nyicil? Bukan nyicil Ustaz. Misalnya 1 bulan, katanya utangnya 1 bulan, terus karena saya barang, saya jual, dihutangkan juga gitu. Berarti diutangkan, bayarnya tertunda? Iya, tertunda. Ini bagaimana Ustaz? Tapi Bapak kan sudah memiliki barang tadi? Iya, sudah dikirim. Dari distributor dikirim ke toko saya. Terus karena saya punya barang, saya hutangkan lagi. Barang itu sudah di toko saya, katakanlah. Ya sudah, nggak masalah. Karena barang sudah milik Bapak. Boleh. Karena Bapak sudah pegang barang tadi. Boleh. Oh, boleh gitu. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Ya, sudah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, yang berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar, urutan coba. Iya. Ya, masih via RSN Ustaz. Dengan Ibu Liza, silakan buka mic-nya. Iya. Atau Ibu Meti. Ibu Meti, silakan buka mic. Ibu Liza, silakan buka. Assalamualaikum.
Ibu siapa dulu nih? Ibu Riza. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah akhirnya bisa bertanya ini Ustaz. Mau tanya tentang ada pembiayaan umroh. Ya. Itu dia kan pakai sistem ijarah katanya Ustaz. Ya. Itu pembagiannya mengklaim kalau sudah bebas riba karena satu tidak ada denda saat dia ada keterlambatan. Terus yang kedua, dia sistemnya dibeli dulu dari travel, terus dia jual ke konsumen dengan menambah keuntungan, baru itu yang akan dibagi, misalnya dari 20 juta dia beli dari travel, terus dia jual ke konsumen 23. Itu nanti yang 23 juta itu yang akan jadi angsuran, begitu gimana Ustaz? Kalau barang iya bisa seperti itu ya. Namun ini jasa ya Bu. Iya. Itu jasa itu kan sesuatu yang tidak berwujud dulu kan. Iya. Jadi nggak bisa Ustaz. Iya. Kalau barang bisa, barang saya beli nih ya, serah terima. Terus sudah, ada yang beli, ya kredit ya, sudah serahkan itu, aman. Tapi kalau jasa nggak jelas Bu. Pemindahan kayak gini terus kita naikkan lagi harga ya. Ijarah gitu. Ada bahasan di sini sebenarnya di ini, tapi ijarahnya bermasalah di situ setahu saya. Iya. Ada pembahasan di sini ijarahnya bermasalah itu. Ijarahnya berpindah kan berarti kepada yang lainnya. Berarti nggak bisa diambil seperti misalnya kita mau beli rumah ke bank syariah gitu. Lain ya berarti itu karena kalau rumah barang ya Ustaz. Iya, barang kan punya wujud. Kalau itu boleh seperti itu ya Ustaz? Boleh. Yang penting bank syariah beli. Iya. Dipastikan beli. Ya itu. Ya baik. Yang bingungkan. Ya. Satu lagi Ustaz. Balik lagi Bu satu. Ya silakan Bu, ringkas Bu. Saya waktunya sudah habis sebenarnya. Ini misalnya saya beli barang, beli emas ini Ustaz, kan harus tunai ya pembayarannya. Iya. Nah ini dari lembaga kita beli dari lembaga ini dia juga sudah menuliskan harganya. Nah kalau kita jual di luar harga yang resmi itu masih boleh Ustaz, atau harus mengikuti harga dunia kalau emas Ustaz? Gimana? Kita beli emas nih dari lembaga, kita beli seperti Antam misalnya. Iya terus? Sudah menerangkan harganya di resmi webnya sebesar segini. Iya terus? Nah, kita terus kan reseller kita beli jual lagi dengan harga lebih dari itu, boleh Ustaz? Yang penting pertama barang sudah punya belum? Sudah. Beli cash atau tidak? Cash. Di tempat? Ya. Terus jual ke reseller juga ya dan biadin nggak? Biadin, insya Allah. Nggak lewat internet, nggak lewat telepon ya, langsung ketemu? Iya. Boleh. Tapi harganya di atas dari harga yang di-share di web resmi boleh ya Ustaz? Terserah ibu sudah punya, jual lagi dengan harga lebih tinggi tidak masalah. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Wassalam. Baik, terakhir Bu Medi atau Bu ini, silakan. Ya. Bu Medi, silakan buka mic-nya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Bu. Monggo. Gini, bagaimana hukumnya di pegadaian Ustaz? Satu itu, kedua misalnya kita mau bekerja sama, ada teman punya proyek misalnya Pertamina gitu, terus teman itu kadang ngajak mau invest enggak gitu. Nah terus sekarang saya udah paham kalau kadang kan dulu belum paham pinjam uangnya, terus nanti ada surat perjanjiannya dijelaskan situ 2,5% itu sudah tidak saya lakukan lagi. Nah untuk kedepannya investasi yang bagaimana Ustadz yang sesuai dengan syariah? Apa Ustadz? Sebentar Bu, bentar. Tadi pegadaian. Iya Ustadz. Terus? Kalau pegadaian hukumnya bagaimana kita menggadaikan emas misalnya gitu Ustadz? Menggadaikan emas. Terus untuk dapat uang ya?
Iya. Nah, emasnya itu dimanfaatin nggak oleh pihak ini? Disimpan di ya pasti punya ini sendiri. Ada biaya tambahan untuk ini ya, penyimpanan emas tadi ya. Betul. Ustaz. Nah, ini biaya tambahan ini yang nanti ada masalah. Ya. Kan jatuh tempo juga per 4 bulan kan Ustadz. Iya. Yang biaya tambahan ini untuk penyimpanan emas tadi itu yang jadi masalah. Terus kalau misalnya itu kan ada slogannya juga, ada yang syariah dan konven, itu gimana Ustadz? Lihat akadnya saja, Bu. Gak usah lihat namanya. Kalau kita bahas kayak gini, gak usah lihat nama. Lihat akadnya, pelajari akad baik-baik, pahami, jangan lihat nama. Jadi kalau selama ini saya memasukkan barang ke situ, bagaimana Ustadz? Udah berjalan sih maksudnya. Baiknya ditinggalkan saja. Apa? Ya. Satu lagi Ustadz yang mengenai investasi di proyek teman. Investasi. Nah, terus gimana investasinya itu? Jadi gini, teman kan biasa suka main proyek di Pertamina misalnya. Dia misalnya dapat proyek misalnya pengadaan barang ataupun kontraktor untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kadang kan dia butuh uang itu kan nggak sedikit, butuh sekian ratus juta misalnya. Nah misalnya dia kekurangan, pinjam dulu lah. Kalau dulu dia pinjam misalnya ada surat perjanjian, oh ya udah sekian ya, nanti kamu dapat sekian. Ya dibungakan lah misalnya Ustadz, waktu itu 2,5% misalnya dijelaskan di surat perjanjiannya. Nggak boleh. Nah itu yang sebaiknya gimana Ustadz? Kalau misalnya ada proyek, teman nawarin proyek itu sebaiknya gimana? Yang menurut syar'i? Pastikan dulu proyeknya baik-baik, Bu. Itu dulu. Terus dia berani nanggung risiko apa juga kalau gagal nih. Soalnya itu nggak uang yang sedikit ya. Kalau mau amannya pinjam saja, tapi harus dijamin balik gitu. Kalau masalahnya ibu serahkan nanti bagi hasil bareng-bareng, berarti resiko ibu adalah uang tidak dijamin balik. Iya. Kalau rugi ya sudah berarti. Bablas, Ustaz. Bablas. Iya. Nah, maksud saya yang sesuai dengan syariah itu sebaiknya seperti apa, Ustaz? Iya, ibu bisa pinjamin, bisa. Itu ibu bisa bagi hasil juga bisa. Namun bagi hasil resikonya uang ibu tidak dijamin. Oh. Iya. Jadi timbang-timbang baik-baik, apalagi sudah modalnya besar sekali, Bu. Iya, misalnya boleh nggak di awal misalnya bagi hasil, ya udah nanti kalau misalnya dapat keuntungan kamu 30%, saya 60% misalnya, 10% biaya operasional gitu boleh Ustaz. Tapi ada tambah lagi ketentuan, kalau rugi sudah kalau gitu. Rugi? Ikut menanggung rugi juga gitu ya Ustaz? Iyalah, nggak boleh nggak tanggung rugi. Iya. Atau kalaupun misalnya ada kondisi gitu, yang penting kalau saya kembali misalnya terjadi sesuatu, boleh nggak Ustaz kalau begitu kan? Kalau ada? Misalnya yang seperti hal tadi misalnya rugi nih gitu. Ya udah yang penting saya sih nggak minta lebihannya, saya minta uang saya kembali gitu, boleh nggak Ustaz? Itu namanya ibu pinjamin kalau begitu. Pinjamin nggak boleh dapat untung. Oh gitu. Selama ibu keinginannya uang balik utuh, berarti ibu pinjamkan. Walaupun ibu bilang itu mudharabah. Makanya saya tadi kan bilang, jangan lihat nama. Iya. Itu kalau kita belajar kayak begini nih, jangan lihat nama, lihat itu prosesnya gimana, itu sistemnya dalamnya gimana itu. Ya, Ustaz. Mau diubah macam-macam, ini jelas homer ya, homer ya, dibilang ini minuman enak gitu, oh nggak bisa, homer gitu, saya tahu ini homer, nggak akan ubah nama tadi itu, hakikatnya ya haram gitu. Maka ibu pastikan dulu, ini uang berani dijamin balik nggak? Kalau jamin balik, berarti ibu pinjamkan. Kalau ibu pinjamkan nggak boleh dapat untung. Cuma sekadar dia jamin uang saja. Namun kalau ibu tanam kemudian pingin bagi hasil, berarti siap nanggung rugi bareng-bareng. Paham ya? Jadi makanya saya tadi bilang, kalau modalnya besar, timbang-timbang banget. Saya selalu mikir kayak begini nih, kalau maju, wah ini modalnya 1M ini ya, bagi saya riskan banget, ya risiko bagi saya gitu. Kalau pinjamin, namun pinjam harus balik dong. Mana jaminanmu, mana gadaimu gitu. Saya butuh jaminan. Awas kalau nggak balik gitu, itu kan lebih enak. Ya,
Tapi kalau misalnya pas pinjam gitu Ustaz, pada akhir misalnya dia mengembalikan, terus ini adalah buat lebihan kamu, buat uang jajan anak kamu gitu, boleh? Iya, tapi tidak boleh diminta di awal, nggak boleh. Oh gitu, kalau sekedar dia ngasih boleh gitu ya Ustaz? Nah, sekedar ngasih ya boleh. Baik, ya cukup ya. Ya. Iya, baik kita cukupkan. Insyaallah besok masih ada lagi kesempatan bisa dimanfaatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.